Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Balik lagi di Siniar Langgam Pustaka. Kali ini saya bareng Pak Firman Ocim. Nih, Bapak banget ya. Pak Firman sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, bagus. Itu teh nama Ocim itu nama khas atau memang nama asli? Nama panggung kalau itu mah. Aslinya? Nama aslinya mah Firman Maulana. Firman Maulana. Dari SMP dulu tuh emang udah dipanggilnya Ocim. Gara-gara? Sebenarnya awal mulanya tuh kakak saya tuh Ocim juga. Kan dia beda 4 tahun tuh. Ya akhirnya kayaknya nurun ke saya gitu. Karena semuanya nih 3 saudara nih, kan saya ada 3 saudara ya, laki-laki semua. Nah di Tasik tuh semuanya dipanggil Ocim, ketiga-tiganya tuh. Dari mulai kakak sampai adik semuanya dipanggil sampai saya gitu. Ocim. Yes. Oke, jadilah itu jadi nama panggung Firman Ocim. Yes, akhirnya itu. Oke, keren. Saya tuh pertama kali kenal sama Kang Firman teh pas naon ya, Kang Ocim lah, ya, Firman. Pak Ocim lah. Si siga basonya Pak Firman. Pertama kenal teh pas naon Pak Ocim? Pas acara sering nongkrong di Nauna mungkin ya. Sering nongkrong di Nauna. Jika didinya sih. Ya, terus makin kesini sama Kang Edi, sama si Ebi. Yes. Akhirnya kenal karena satu lingkaran lah mungkin. Satu lingkaran, betul. Benar-benar. Terakhir kan yang bukan bareng-bareng sih. Terakhir saya datang ke acara Pak Ocim teh yang pas Batik Sukapura. Oh, yang launching kemarin ya, ayah screening ya? Screening. Di gedung yang baru itu ya? Nah, betul. Selamat Pak Ocim. Akhirnya. Thank you. Itu kan dengan teman-teman Balaka Institute-nya? Betul, dengan Kang Edi, dengan Teh Erni, dan Ebi, dan kawan-kawan yang lain. Prosesnya berapa lama sih, Pak Ocim? Proses, kalau dibilang proses sebelum dari praproduksi gitu ya, dari praproduksi lah. Kalau riset kan Teh Erni ya yang punya ini, sama Kang Edi mungkin sebagai produser dan penulis naskah. Mungkin aku nggak tahu ya pastinya, Teh Erni tuh riset mungkin di 3 bulan mungkin ya, riset tentang si Batik Sukapuranya sendiri. Karena kan emang ini programnya FBK ya, programnya kementerian. Otomatis kan harus beradu di ranah teknis gitu ya, di ranah konsep dan riset. Kalau saya sendiri sih nggak ikut nimbrung di urusan praproduksi waktu itu. Teh Erni yang memang meracik si risetnya dan juga jadi naskah draft waktu itu. Nah, ngontek ke saya ketika mau mulai produksi waktu itu. Berarti udah pra-nya udah selesai ya? Hampir selesai waktu itu, karena ketika ngontek saya tuh setelah itu kan oke, gas gitu kan, saya ikut. Waktu itu tinggal ngerapihin si naskahnya bareng-bareng waktu itu. Finishing lah ya? Finishing draftnya gitu. Ketika saya dikontak tuh memang si naskahnya tuh udah berupa draft, tapi memang harus disempurnakan lagi, makanya diskusikan bareng-bareng waktu itu dengan tim. Akhirnya sudah terbentuk tuh timnya? Timnya tuh terbentuk, dan sebenarnya kan sebelum ngontek saya tuh timnya Kang Edi juga udah ada beberapa ya, ada Ebi, ada Mang Bed waktu itu, ada Ale. Lalu ngontek saya disuruh kira-kira yang nemenin Kang Ocim nih siapa nih di area kamera. Ya aku rekomendasiin Kang Irham aja udah. Yang emang udah beberapa kali juga bareng waktu itu. Udahlah, saya percaya sama Kang Irham. Ditariklah Kang Irham gitu. Akhirnya bawa juga kebetulan istri saya di area wardrobe waktu itu. Ya udah, akhirnya timnya kebentuk tuh. Habis itu baru udah mulai intens di ranah menuju produksi waktu itu. Ya udah beberapa kali pertemuan tuh ngerapihin, menyempurnakan si draftnya gitu. Karena emang konsep unik gitu, kalau bisa dibilang tuh kayak dokumenter yang cukup unik sih kalau saya lihat dari sudut pandangnya Teh Erni sendiri gitu ya. Kalau dokumenter yang saya tahu mah ya kayak gitu. Tapi ketika ngelihat draftnya tuh Teh Erni punya sudut pandang lain gitu. Punya rasa sendirinya. Betul. Dan menariknya dari situ, dan jadi challenge juga sih sebenarnya buat saya sendiri yang kayak garapan dokumenter juga nggak sesering itu. Mungkin bisa jadi proyek dokumenter gede gitu dengan skala gede itu baru pertama kali sebenarnya ini tuh kalau saya sendiri gitu ya. Jadi ya challenging banget waktu itu. Bener sih. Itu kan pas screening kita sempat ngobrol tuh di luar sebentarnya, walaupun nggak terlalu intens gitu. Yang jadi keunikan di dokumenter itunya, sebelum kita ngobrol yang lain lagi ya, ada si Teh Erni selaku penulisnya nih kan,
Dan sutradara itu meramu ceritanya nggak biasa gitu antar dokumenter. Yang biasa Aocim garap kalau dokumenter itu full wawancara kan misalnya kalau dokumenter atau pernah nih sebelumnya kayak gini. Sebenarnya ya balik lagi kayak tadi ya kan, untuk kayak skala garapan serius dokumenter yang ya cukup besar gitu ya. Emang baru pertama kali gitu. Sebelum-sebelumnya ya cuman hanya sekedar apa ya, lebih ke footage aja, nyambungin footage gitu kan, yang tentang Tasik waktu itu di Sukapura Project. Ya untuk garapan yang memang packagingnya sebesar ini gitu, seproper ini di dokumenter ya baru ini sih sebenarnya gitu. Jadi emang benar-benar bisa dibilang apa ya, sama-sama kosong aja gitu sebenarnya, ngosongin kepala juga waktu itu, dan ya bawa bekal aja dari pengalaman-pengalaman yang udah gitu kan, dituangin di situ. Karena emang kenapa dari awal udah tertarik banget untuk ketika diajak pertama kali gitu, garapannya ternyata Batik Sukapura, ya otomatis saya juga kayak dari awalnya sebelumnya emang apa ya, concern diketasikan lah gitu. Apalagi Batik Sukapura kan ya jarang juga terdengar ya waktu saya bener Aocim, salah satu yang membuat saya tertrigger tentang Batik Sukapura ya gara-gara garapan Balaka Institute dan kawan-kawan ini. Sebelumnya hampir kosong pengetahuan tentang Batik Sukapura tuh. Nah, yang Aocim temukan pada saat proses penggarapan terkait Batik Sukapura sendiri Aocim. Naon sih sebenarnya anu membuat batik ieu istimewa tuh? Yang menarik sih sebenarnya yang cukup unik sebagai pengalaman pribadi saya ya, maksudnya ketika garapan ini udah mau mulai produksi nih ya, sebelum produksi waktu itu, ya saya di rumah tuh ujung-ujung gitu ya, ibu saya teh lagi bongkar-bongkar lemari nih, bongkar-bongkar lemari, ternyata nggak sengaja nemuin Batik Sukapura gitu di rumah teh, di lemari teh. Ternyata itu teh batik yang emang dikasih ke saya ketika saya lahir waktu itu dari nenek saya, yang saya sendiri sama sekali nggak tahu tentang keberadaannya batik itu. Sukapura teh. Iya, dan ternyata itu batik yang saya batik saya gitu, batik ya saya yang dikasih sama nenek saya waktu ketika saya lahir sebagai hadiah lah, karena memang kultur orang-orang tua zaman dulu tuh gitu. Ketika anaknya lahiran tuh kayak dikasih batik Sukapura biasanya untuk anak yang baru lahir. Oh, emang tradisi dari dulu? Iya, tradisi minimal di keluarga saya. Tapi setahu saya emang di Sunda tuh apalagi di Tasiknya, orang-orang tua zaman dulu tuh biasanya ketika ada anaknya mau lahiran, dia tuh udah nyiapin duluan si batik Sukapura buat dihadiahkan ke anak yang baru lahir. Wih, keren. Buat cucunya lah gitu. Jadi setelah umur saya 30 tahun sekian baru tahu lah ternyata batik itu ada, dan batik itu berarti umurnya udah lebih tua dari saya. Dan warnanya masih bagus Kang gitu. Warnanya malah lebih bagus dari awal-awal. Maksudnya dia tuh warnanya makin bagus makin lama ternyata. Makin lama tuh justru makin otentik kan warnanya. Makin cerah, makin keluar gitu warnanya. Dan ya maksudnya apa ya yang uniknya tuh di Batik Sukapura kan, setelah saya coba memperhatikan gitu, dan ketika produksi juga kan otomatis saya harus lebih tahu kan. Yang unik sebenarnya dari segi warna sih, dan saya suka banget gitu. Si palet warnanya tuh simple gitu, cuman ada 4 warna doang gitu. Ada salah satunya ada marun, ada navy, ada krem, sama putih. Walaupun dengan motif yang beragam Kang tanya. Iya, motifnya banyak banget pas di dokumenternya tuh disebutan. Itu motifnya tuh kan ada 2 kategori sih sebenarnya ketika konteks hari ini gitu ya. Ada yang memang motif-motif buhun yang memang udah ratusan tahun yang lalu udah ada gitu ya. Sama motif-motif yang pembaharuan gitu, motif-motif inovasi. Dan ketika saya di garapan tuh saya jadi tahu gitu, ternyata ada dua kubu atau dua genre sebenarnya. Dua jenis bisa dibilang ya. Ada yang memang artisan nih, artisan tuh kayak dia dari awal sampai akhir proses tuh dia kerjain sendiri, dan full tangan berarti. Tuh umurnya tuh udah sepuh banget, udah 70 tahunan gitu. Ada hanya beberapa orang juga gitu. Itu di desa Pasar Kolot, itu di Pasar Kolotnya, dan ada dua tokoh yang ada juga di Inframe tuh. Masih ada di filmnya. Oh iya. Si Ibu Fatona itu. Nah itu artisan tuh
yang ngebedain dari batik yang lain sih atau dari batik yang kubu yang lain tuh dia tuh bolak-balik Kang. Si batiknya tuh depan belakang tuh dia dibatik juga gitu. Oh kan biasanya cuma satu wajahnya, Satu wajah doang, mungkin dipakai buat baju dan segala macam. Nah, kalau yang artisan ini biasanya kalau nggak samping biasanya sarung bentuknya tuh. Dan ada lagi yang kubu yang lain tuh skalanya semi industri, jadi udah banyak tuh pengrajinnya, kumpulan pengrajin yang memang ibu-ibu sih kebanyakan gitu. Dan itu banyak juga motif-motif yang dibarukan gitu. Maksudnya inovasi yang memang ada yang lebih simpel gitu, ada yang memang satu warna atau dua warna gitu. Jadi ya menarik sih, maksudnya karena pengetahuan saya juga sebelumnya memang sangat-sangat kurang banget gitu tentang si batik Sukapura ini gitu. Cuma pernah dengar namanya doang gitu, tapi tidak mendalami secara langsung gitu ya. Dan baru di garapan ini berarti terjun punya kesempatan untuk bisa lebih tahu gitu, dan ternyata ya luar biasa juga sih gitu. Meskipun di sisi lain emang cukup menyedihkan juga gitu. Nah, menyedihkannya tuh di segi apanya Kang? Ya ketika ngobrolin yang artisan ya aja ya. Maksudnya ketika ngobrolin artisan kan berarti memang benar-benar limited banget Kang, karena prosesnya juga kan nggak seminggu 2 minggu nih. Dan pengrajinnya juga semakin sedikit. Ya untuk artisan aja sendiri, misalnya kita kategorikan artisan sama yang industri aja. Yang artisan tuh mungkin tersisa hanya 2 orang aja. Yang masih aktif tuh. Iya, yang masih aktif sekarang tuh yang ada di film dokumenternya juga ada nih si Ibu Fatona, si tokohnya tuh, sama satu lagi adik kakak itu tuh. Nah itu tersisa itu aja gitu, yang memang dia tuh artisan yang mempertahankan motif-motif buhun, motif-motif yang udah lama banget, yang otentiknya lah gitu. Nah itu sedih banget, maksudnya regenerasinya masih PR banget gitu. Kebayang kalau misalnya yang adik kakak ini udah nggak ada, mungkin nggak tahu nih anaknya juga sekarang kan udah mulai udah mulai meneruskan gitu. Cuman kan nggak tahu nih si kualitasnya nanti akan seperti sama apa atau enggak gitu. Akan bisa menyamakan atau tidak, karena umurnya juga kan lumayan jauh nih. Dan hanya itu sih sebenarnya gitu. Meskipun di sisi lain di skala industri ya cukup lebih proper sih, lebih ada lebih menjanjikan gitu, karena secara skala produksi juga bisa lebih banyak gitu kan. Mesin ya misalnya. Enggak juga mesin sih, meskipun semuanya di tangan ya kan. Semuanya logis tangan, tapi dia tuh sekumpulan dan banyak gitu, banyak pengrajinnya. Jadi bisa lebih bisa lebih banyak produksinya secara industri gitu. Cuman kan nggak tahu juga nih kalau misalnya memang kan kita juga harus melestarikan juga nih motif-motif yang buhun, motif-motif yang otentik gitu. Yang nerusinnya ada apa enggak gitu. Tapi Kang, nih yang bikin saya penasaran, kan motif-motif itu tuh yang kita tahu hanya dihasilkan dari tangan-tangan para maestro ini. Tapi apakah mereka tuh punya catatan khusus gak terkait cara membuat motifnya tuh harus seperti ini, misal yang bentuknya teks gitu, tekstual gitu ya? Tekstual, aturan mainnya buat bikin motif-motif ini ada nggak Kang? Setahu Akang? Setahu saya justru nggak ada sama sekali. Kayaknya lebih ke intuisi mereka mungkin ya, dari turun temurun yang ada. Saya mah diajarin sama ibu saya seperti ini gitu kan. Jadi nggak ada kepikiran tuh untuk kayak filosofinya apa sih sebenarnya Bu kalau ditanya ini tuh maksudnya gambar ini tuh filosofinya ada. Ibu mah cek ibu saya emang kayak gini. Ya paling yang dia tahu motifnya namanya apa itu aja mungkin. Tapi secara kedalaman filosofi dia nggak terlalu nggak terlalu concern, mungkin bukan jadi fokus utamanya sih. Ya, karena dari awalnya juga latihannya kan turun temurun ya, otodidak gitu kan. Otodidak betul. Jadi diajarin sama ibunya gitu kan. Iya. Itu jadi, ya tantangannya berarti pengarsipannya Kang ya. Pengarsipannya PR banget, dan sempat ngobrol juga sama Kang Dudi gitu. Emang penting banget untuk bisa bikin kamus visual gitu ya. Kamus visual dari mulai bentuk cantingnya, jenis cantingnya kayak apa gitu, sedetail itu gitu, sampai motif-motif dan juga filosofi di baliknya gitu. Karena kan ketika ngobrolin itu kita butuh kerja sama akademisi dan orang-orang yang memang ada di bidangnya gitu kan ya. Sama prinsipal-prinsipal yang lain gitu. Maksudnya kalau saya harap sih kedepannya nih dari minimal si film ini jadi trigger aja nih. Asli. Bahwa di Tasik tuh punya potensi gila nih tentang batik nih keren banget gitu. Tinggal gimana
kedepannya dari prinsip-prinsip lain punya ketertarikan atau punya kepedulian yang untuk ikut berkontribusi lah dari apapun karyanya yang memang mereka bisa gitu. Intinya apalagi udah diawali kan sekarang sama dokumenter Batik Sukapura. Mudah-mudahan jadi pintu pengetahuan baru nih khususnya buat masyarakat Tasik. Yes, minimalnya tahu aja dulu. Minimal tahu bahwa ada nih di Tasik tuh potensi ya kan warisan budaya tak benda kan udah termasuk. Dan Tasik tuh punya gitu, dan ya kenapa nggak kita lestariin gitu kalau bukan orang-orang Tasiknya sendiri gitu. Cara melestarikannya disesuaikan dengan zaman kita sekarang nih Kang ya. Dan dengan kebisaannya sendiri. Betul. Dia concern di fashion, ya coba kita bikin inovasi-inovasi gitu ya, biar batik ini bisa relevan dengan konteks di hari ini gitu kan, dengan pemuda-pemudi hari ini gitu. Bagaimana batik ini bisa teraplikasikan dan bisa terekspos oleh teman-teman mudanya gitu, yang notabene adalah ya penerus gitu kan, penerus untuk melestarikan si batiknya sendiri. Ataupun kalau ada di bidang dunia tulis menulis misalnya, bisa buat bahan bakar karya tuh kan, jadi cerpen kah, puisi kah, atau novel kan, wah keren. Padahal kan nggak terbatas ya Kang. Sangat. Ketika ngobrolin kekaryaan gitu ya, apapun sebenarnya dari satu tema yang sama tuh bisa jadi ratusan karya yang berbeda gitu. Itu menariknya di dunia kreatif sebenarnya. Iya. Nggak tersekatnya Kang ya. Yes, ya batasannya langit kali ya. Kayak biasanya kan gitu. Tapi itunya Kang, pas produksi berapa titik? Kan kalau saya lihat tuh di dokumenter bisa berat titik loh bakir, kayak di gunung, kayak di laut. Iya. Karena kan balik lagi ke mindsetnya atau pemikirannya sutradara juga nih. Pengennya tuh memang di dokumenter ini tidak sekedar kita wawancara narasumbernya aja, tapi kita pengen kayak ngejahit cerita gitu, ngejahit ilustrasi yang memang dibalut secara sinematik gitu. Dan sekalian aja jadi video promosinya Tasik misalnya sekalian lah gitu ya, nyelipin situ. Makanya kenapa di filmnya juga ada beberapa scene yang kita tuh take di potensi-potensi alamnya, potensi-potensi wisatanya di Tasik gitu, kayak di Galunggung, terus di Karangtaulan. Yang Kampung Kolecer tuh Kang? Kampung Kolecer. Itu di mana sih Kang? Itu di daerah Cisayong. Itu di daerah Cisayong. Ada lagi Kampung Bambu. Kampung Bambu itu di Purbaratu. Ya, itu kan ya sekalian aja kita promosiin Tasiknya gitu ya, biar orang-orang penasaran juga gitu. Oh ini tuh Tasik tuh ternyata ada ini, ada itu. Banyak spot keren-keren berarti di Tasik. Dan itu juga ya baru hanya sebagian kecilnya aja gitu, yang pada akhirnya kenapa kita shoot di beberapa lokasi itu karena kita coba menginterpretasikan mindset atau pemikiran dari sutradaranya sendiri yang pengen menyelipkan atau menyambungkan dokumenter dengan ilustrasi-ilustrasi yang sinematik gitu. Tapi rencananya ada itu nggak Kang? Ada opsi buat ditayangkan secara publik gitu atau masih terbatas sampai hari ini? Sejauh ini masih terbatas. Cuman kita juga masih ada PR nih untuk bisa keliling mempertontonkan film ini tuh ke desa-desa. Ada rencana sekarang mau ke situ Kang? Rencananya pengen kayak gitu, kayak bioskop keliling lah gitu. Dan kita juga kan belum screening di desa Janggalanya sendiri nih, di desa Sukapuranya juga kan belum. Itu pusatnya? Yang emang pusat batiknya kan di situ gitu, dan narasumbernya juga pada di situ gitu. Kita kepengen narasumbernya pada nonton, masyarakat situ juga nonton bahwa ya ternyata di kampungnya tuh ada berliannya gitu. Keren. Itu kan keren. Rencananya sih Kang Edi juga nggak tahu ya, merencanakan mungkin setelah Lebaran bisa ngegas lagi untuk keliling-keliling gitu. Kemarin juga sempet ngobrol sama Om Edi. Kita obrolin lah walaupun masih terbatas penayangannya gitu. Kita obrolin di Langgam, kita diskusiin filmnya. Tapi sampai sekarang belum ada waktu yang tepat mungkin Kang. Walaupun Om Edinya udah siap, tinggal mungkin terlalu jauh kali ya rumahnya ya. Jauh banget. Wah, jaraknya jauh Om Edi. Kasihan kalau kesini Kang. Beda RT. Tuh. Keren pokoknya Batik Sukapura kawan-kawan. Kalau belum nonton tunggu aja rilis massalnya. Nah, sekarang proses perkenalan Pak Ocim dengan dunia fotografi itu gimana sih awalnya Pak bisa sampai fokus? Just tarik ke belakang jauh banget berarti 10 tahunan ke belakang berarti Pak. Tapi triggernya sebenarnya cukup unik sih, kayak yang saya ingat ya waktu itu. Kenapa pertama kali saya
ternotis dengan dunia fotografi cuman nonton berita waktu itu, berita di SCTV lah saya masih ingat. Berita tentang pameran fotografi di luar negeri waktu itu, pameran potret hitam putih gitu. Ngelihat dari situ saya ke-trigger gitu. Ih keren banget nih fotografi, kayaknya saya harus bisa nih, saya harus ngerti nih tentang sorry, tapi sebelumnya emang udah suka dunia fotografi itu sama sekali? Nggak ada kepikiran gitu di apa, saya punya bakat di fotografi juga saya nggak tahu gitu ya. Nggak ada kepikiran sama sekali, cuman triggernya sesimpel itu gitu, ngelihat tayangan berita tentang pameran foto gitu di luar negeri dan langsung kepikiran gitu, anjir kayaknya saya harus ngeluangin waktu untuk ya jadi ambisi gitu, pengen belajar lah gitu tentang fotografi. Berarti pada waktu itu hidayahnya langsung turun tuh Bang? Hidayahnya dari SCTP. Satu untuk semua. Dari situ emang gak besoknya langsung saya ketemu orang yang memang udah jalan di fotografi. Emang sempet beberapa lama lah gitunya, hanya di pikiran aja gitu. Tapi setelah itu saya coba nyari-nyari nih teman saya yang emang gerak di dunia foto nih, siapa nih di Tasik gitu. Saya pengen ikutan belajar lah. Ketemulah sama teman saya orang Pasir waktu itu, dia memang udah bisnis di wedding waktu itu. Udah deket lah sama dunia fotografinya. Ya udahlah saya SKSD aja, pengen ikutan lah, ngapain kek ngangkat lampu atau apa gitu ya, ikutan gitu. Yang penting saya bisa punya kesempatan belajar. Ya udah nggak apa-apa, sok aja cina ikutan gitu. Ya itulah gitu awal-awalnya mah ngangkat lampu. Ya megang kamera juga nggak tahu on off-nya nih di mana gitu ya, pokoknya masih kosong gitu kan, masih proyek gitu ya. Terus ngedit juga belum bisa dan sedikit-sedikit diajarin di situ gitu. Beberapa lama jalan, ketemulah saya sama komunitas di Tasik tuh waktu itu ada 2009-an lah, 2008-2009 ada komunitas fotografi. PF Tasik namanya tuh, penggemar fotografi Tasik. Ya penasaran lah gitu kan, saya coba masuk ke Facebook waktu itu, zaman-zaman Facebook. Ya udah ada pertemuan, akhirnya saya memberanikan diri lah meskipun gak punya kamera atau apa gitu ya. Ya udah ikutan aja waktu itu, ketemulah dengan beberapa fotografer senior, ya belajar lah dari situ gitu, dan cukup intens waktu itu sama komunitas. Dan memang yang saya rasakan proses saya belajar tuh jadi lebih cepat ketika saya mulai intens dengan komunitas waktu itu. Berada di lingkungan yang tepat kan gitu kan. Jadi ya nyuri-nyuri ilmunya tuh di situ gitu. Setiap pertemuan tuh pasti ada ilmu yang saya curi gitu. Dan dari situ jalan aja beberapa tahun sampai transisinya tuh di 2012. Waktu itu 2009 sampai 2012 juga saya ya memberanikan diri buat ngambil job di wedding lah gitu ya. Meskipun belum punya kamera ya pinjem-pinjem misalnya atau sewa-sewa gitu. Ya, tapi di 2012 tuh jadi transisi saya di ngebedain sama yang lain gitu. Waktu itu memang teman-teman saya yang di satu komunitas tuh nggak ada yang concern di perlombaan, lomba fotografi. Oh, dan Oci mulai terjun tuh ke situ. 2012 tuh nggak sengaja saya nemuin poster waktu itu di tempat nongkrong kita tuh di Rocknet di Citapen. Teman-teman foto juga di situ, si Fiat juga salah satunya yang punya tempatnya. Ya sering nongkrong di situ dan kebetulan nemu poster perlombaan. Waktu itu lomba foto Indonesia pokoknya. Temanya tentang keindonesiaan gitu. Yes, lomba foto Piala Presiden waktu itu. Piala Presiden zaman-zaman Pak SBY waktu itu 2012 lah. Dari situ saya lihat, oh ternyata simpel juga nih, syarat-syaratnya nggak ribet gitu kan, bisa online lah gitu kan segala macam dan gratis gitu. Ya udahlah dari situ saya coba ngirimin 2 foto waktu itu. Dan selang berapa lama ternyata 2 foto itu masuk nominasi ke si Piala Presiden itu. Kan dia ada 3 kategori, ada kategori pelajar, mahasiswa sama umum. Saya ikutan yang umum waktu itu karena kuliah nggak bener waktu itu. Udahlah ikutan yang umum aja. Akhirnya lolos tuh, saya ngirimin 2. Yang 2 foto ini lolos di nominasi waktu itu. Dan itu pertama kalinya saya menuliskan sejarah jadi nominator di lomba foto dari kota Tasik gitu Bang. Dari kota Tasik. Berarti bisa disebut Pak Ocim nih yang mengawali gitu. Betul, karena waktu itu nggak ada teman-teman saya yang emang concern di ikutan lomba, nggak ada gitu. Bahkan jauh setelah itu juga saya sendirian gitu yang udah kotak dina perlombaan teh gitu. Ya makanya yang ngebedain saya dari teman-teman yang lain,
secara apa ya, secara concern di fotografi mungkin itu. Kalau yang teman-teman yang lain memang fokus di wedding misalnya kan gitu. Kalau saya justru jarang di wedding. Kalau saya lebih ke bounty hunter gitu, kayak nyari-nyari kesempatan lomba gitu ya, daripada foto-fotonya numpuk di harddisk kalau itu kan. Objeknya sendiri Kang, masih inget gak yang pertama foto itu? Yang pertama itu foto, dua-duanya foto black and white. Foto yang pertama tuh The Praying Veteran, waktu itu motret di upacara 17 Agustusan di Dadaha. Jadi ada jajaran veteran nih ketika berdoa semuanya pada berdiri. Nah ada satu orang yang duduk, veterannya tuh kayak mungkin agak susah untuk berdiri gitu. Nah jadi saya potret itu, yang berdiri tuh dipotongin semua kepalanya tuh. Jadi dianya doang yang kayak gini. Yang kelihatan wajahnya cuman yang duduk aja. Itu yang pertama. Yang satu lagi judulnya tuh Hope. Jadi waktu itu di acara festival, kalau anak kecil tuh biasanya memperingati Hari Anak tuh. Yang suka pakai seragam polisi, seragam cita-cita lah ya, seragam cita-cita. Emang kebetulan lagi di Dadaha dan keponakan saya waktu itu ikutan, ya udahlah saya mah pepotoan we gitu. Dan dari situ dapat momen yang bagus gitu. Dan saya coba kirimin gitu. Dan itu juga lolos di Piala Presiden waktu itu. Bicara momen Kang, saya jadi keingetan. Momen yang kayak gimana sih yang menurut seorang fotografer itu bisa ditangkap dan indah? Kan setiap orang pasti punya sudut pandangnya sendiri nih. Betul. Nah kalau Kang Ocim sendiri, yang gimana yang menurut Kang Ocim tuh, wah iya cocok gitu. Ya pada akhirnya kan kita tuh kebentuk ketika kita motret tuh dari inspirasi yang masuk ke kita gitu, dari referensi foto yang kita sering lihat gitu. Ya makanya saya selalu ngasih saran ke teman-teman yang belajar fotografi atau emang udah jalan di fotografi, ya referensi dibanyakin gitu, ngelihat foto orang-orang lain yang emang lu suka gitu kan, yang kalian suka, yang nantinya akan nge-trigger teman-teman sendiri ketika turun ke lapangan untuk untuk punya konsep pada akhirnya gitu. Dan itu sih sebenarnya kalau saya sendiri ketika hunting tuh sebenarnya sebelumnya cari-cari dulu referensi sebanyak-banyaknya gitu kan. Ketika di lokasi tuh kayak udah kebayang aja gitu, ketika dapat satu momen yang kira-kira menarik, udah otomatis input yang masuk tuh kayak teraplikasikan di situ. Langsung gitu. mengkonsep sendiri betul. Karena kebiasaannya gitu kalau misalnya, karena ketika apalagi ngobrolin street fotografi, kalau saya di street sama dokumenter ya. Di street kan kita nggak bisa ngatur si subjeknya nih, nggak bisa ngatur si, harus ditentukan gimana gitu ya. Nggak bisa ngedirect lah, yang ada aja kan pada akhirnya, yang kita posisinya kita yang harus di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat gitu. Dan ya itu yang penting kan, kita di fotografi kan harus punya konsep atau punya cerita yang mau disampaikan gitu kan. Oh iya, saya pernah dengar tuh kalau foto itu pada akhirnya bercerita ke orang-orang yang ya harusnya kan gitu, maksudnya sama aja kayak buku gitu kan. Ya buku jelas kan harus ada cerita yang mau disampaikan, ya fotografi pun sama, cuman beda medianya kan. Medianya visual gitu kan. Dan akhirnya kan foto-foto yang ternotis itu adalah foto-foto yang memang punya konsep cerita yang menarik gitu pada akhirnya gitu. Dalam satu foto juga kan setiap kepala bisa punya perspektif yang beda gitu kan. Dari foto yang sama, cek saya mah iya nyeritain iya gitu. Dan setiap objek kan pasti punya konteks zamannya sendiri tuh Kang ya. Iya betul. Dan maksudnya kalau yang saya lihat gitu dari foto-foto yang saya sendiri yang sempat masuk ke beberapa nominasi, pada akhirnya konteksnya tuh bisa lekang waktu ya, maksudnya masih bisa dibicarakan di detik sekarang. Relevan lah ya Kang ya. Masih relevan maksudnya gitu, karena si cerita yang dicoba diceritakan juga memang tidak lekang waktu gitu, maksudnya masih kontekstual gitu di era manapun gitu. Betul. Pada akhirnya kan gitu akan ada, jadi nggak melulu tentang tren gitu, tren saat itu ya udah nggak relevan di saat ini. Jadi kadang-kadang kan
Seperti itu ya. Sampai yang terakhir tuh saya dengar yang itu kan, yang event internasional sama Roma tuh apa sih Kang? Oh itu sama Agung tuh. Itu gimana Kang ceritanya? Jadi emang waktu itu awalnya dari Pak Fudu waktu itu. Pak Fudu punya kenalan, dia sempat ke Indonesia juga fotografernya nih, dan punya buku tentang Indonesia waktu itu. Umum berarti Indonesia secara umum gitu. Jadi si fotografer Italinya ini dia sering keliling-keliling dan emang suka gitu dengan kulturnya Asia waktu itu. Dan salah satu kotanya itu salah satu negaranya itu di Indonesia tuh, dan dia sempat bikin buku tentang foto-foto ketika dia keliling ke desa-desa gitu, ke urban lah gitu. Dan dari situ coba dikontak sama Pak Fudu, gimana kalau misalnya kita kolaborasi lintas negara gitu. Kan kalau udah gitu. Lintas benua bisa jadi sebenarnya. Iya betul. Antara Eropa dan Asia gitu. Dan konsepnya sederhana sebenarnya. Bagaimana 7 fotografer Roma menggambarkan Roma dan 7 fotografer Tasik itu menggambarkan Tasik dengan sudut pandang yang sama secara kultural gitu. Tadinya mah kan ketika fotografer Roma nih, salah satu fotografer Roma motret tentang pasar di sana di Roma. Nah yang Tasik tuh motret pasar yang ada di Tasik. Cuman kan waktu itu memang konsepnya nggak sampai sedetail itu pada akhirnya. Hanya 7 fotografer Tasik nyumbang beberapa foto, dan 7 fotografer Roma juga nyumbang beberapa foto. Dan itu yang baru terjadi kan, kita pamerannya di Tasik nih. 7 karya fotografer Tasik sama 7 karya fotografer Roma tuh baru dipamerin di Tasik. Tadi rencananya kan mau dipamerin juga di Roma nih nantinya. Cuman masih nunggu waktunya, kayaknya belum ada persetujuan yang pas gitu. Tapi konsep itu masih bisa terrealisasi dong kalau kayaknya gitu. Memang belum selesai sebenarnya kalau ngobrolin yang itu. Keren Kang, berarti kalau ada karya-karya fotografer Tasik yang ditampilkan di sana di Roma. Dan maksudnya itu kan pada akhirnya di zaman sekarang tuh hal seperti itu ternyata bisa terjadi. Sangat gitu, kan. Sangat dengan kemudahan masih memungkinkan media. Gitu ke orang-orang di belahan dunia manapun sebenarnya bisa menikmati perspektif dari karya-karya orang manapun sebenarnya. Betul. Tinggal kemauan kitanya aja gitu untuk berkolaborasi. Nah yang sulit rata-rata hanya sekedar angan aja kan biasanya kan. Pada akhirnya kan gitu. Malas menempuh jalurnya. Dan juga banyak juga yang kebingungan gitu. Stepnya itu gimana aja sih, kemana dulu, gimana dulu. Ya tapi dari kemarin tuh minimal bisa jadi percontohan gitu. Bahwa ternyata bisa terjadi gitu. Kita ngundang 7 fotografer Roma untuk nyumbangin karyanya untuk dipamerin bareng gitu. Betul. Dan itu hal yang keren kan, apalagi kalau udah terjadi di dua istilahnya tuh kalau Pak Fudu bilang tuh globalisasi. Yes, global menjadi. Emang inovasi Kang Fudu itu luar biasa kan? Iya, dan menarik sih sebenarnya gitu. Dan maksudnya bisa jadi di banyak hal gitu, tidak hanya di fotografi aja gitu. Kolaborasinya bisa dari tulisan. Ya balik lagi ke tadi kan, kalau objeknya sama tapi pada akhirnya bisa bertelur jadi beberapa karya yang apapun gitu, musik mungkin gitu kolaborasi. Dan kemarin tuh teman saya juga sempet ngobrol ke saya, dia tuh lagi ada garapan kolaborasi musik sama orang Inggris. Jadi mereka bikin satu musik bareng-bareng gitu, tapi vokalisnya tuh yang satu di Indonesia, di Tasik gitu, yang satu di Inggris gitu. Jadi mereka kolaborasi, ya kebayang tapi ribetnya kan, maksudnya rekamannya tuh kita nggak bisa bareng-bareng kan. Maksudnya tuh nggak dalam satu tempat yang sama gitu. Betul, yang satu di Inggris kan, yang ini di Tasik gitu. Tapi mereka bikin kolaborasi, bikin satu single musik yang memang mereka kolaborasi. Iya kan rekamannya masing-masing berarti. Iya betul. Kadang-kadang Zoom dan segala macam ya, maksudnya kebayang ribetnya, tapi itu keren kalau misalnya sampai terrealisasi. Ya kan justru kalau seniman-seniman butuh tantangan-tantangan yang kayak gitu. Betul, dan menarik secara isunya. Nah kalau itu sendiri Kang, lihat Instagram Pak Ocim, Sukapura Project. Nah Sukapura Project ini tuh apa sebenarnya Kang? Sebenarnya Sukapura Project itu terlahir dari kegelisahan saya sih sama teman-teman saya waktu itu di komunitas. Di sekumpulan teman-teman yang memang ya sok ilubiung bebarengan lah gitunya. Memang senangnya juga sama, senangnya di visual kan. Yang fotonya, videografi gitu. Kegelisahannya sebenarnya simple gitu, bahwa ketika
zaman itu 2015 berarti 2015 awal ngelihat pengemasan visual Tasik tuh ya waktu itu ngecek di YouTube ya. Oh gini ya. Oh, sedikit mengkhawatirkan gitu. Ya maksudnya kita juga nggak bisa berhenti cuma ngomong di situ doang kepada Nah, betul. Ya kenapa nggak kita coba bikin sendiri gitu. Kita bikin dengan cara kita, dengan taste-nya kita gitu. Jadi berawal dari situ kita ngumpul, beberapa orang waktu itu di awalnya tuh banyak banget. Ada lebih dari 10 orang waktu itu ngobrolin. Gimana kalau kita, kan waktu itu juga lagi senangnya main-main nih, explore gitu kan. Tempat-tempat yang memang belum, ya jarang terjamah waktu itu. Dan emang belum terlalu nge-hype juga waktu itu explore-explorean lah gitu. Nah kita mah emang lagi seneng gitu, keliling-keliling ke pantai, ke air terjun gitu. Cuman waktu itu mah cuma sekedar main doang gitu, nggak sempet ngerekam atau apa gitu. Cuman dari situ kan ini lebar oge ya, misalnya ketika kita main ting kita nggak bawa oleh-oleh gitu. Momen lah gitu kan ya. Akhirnya udah kita bikin bikin satu pengemasan visual tentang Tasik dari cara kita gitu ya. Dari yang kita bisa gitu lah. Ya kita nyumbang buat Tasik gitu dari apa yang kita senengi gitu kan ya. Artinya visual gitu. Ya fotonya, videografi. Waktu itu 2015 ya udah kita bikin Sukapura Project aja. Oh, berarti secara tema Sukapura Project ini mengangkat tentang ketasikan yang pada akhirnya tadi diobrolin sama Kang. Mungkin lebih ke city branding lah sebenarnya. City branding secara ya masih luarannya aja sih sebenarnya gitu. Tidak mendalam gitu secara konsep. Yang penting kita bikin karya tentang Tasik versi kita gitu lah. Sampai sekarang rutin berarti Kang itu project Sukapura Project? Dulu sempat rutin sih, cuman di perjalanan kan teman-teman juga ada kesibukan masing-masing. Pada akhirnya ya beberapa tahun kebelakang juga sempat terbengkalai juga sih, nggak ya hiatus lah gitu. Cuman ke-trigger lagi ketika kemarin ada garapan batik sebenarnya. Ya Sapa Godos lah gitunya. Ya udah sekalian gitu, diaktifin lagi. Meskipun belum terlalu aktif sih sekarang juga. Tapi ya spiritnya mah sebenarnya awalnya ketika saya dan teman-teman nih punya keinginan untuk nyumbang dari apa yang kita bisa, ya kenapa teman-teman yang lain juga enggak gitu, dari prinsipal atau elemen-elemen lain yang mereka bisa gitu. Betul. Ya untuk ya do something lah buat Tasik gitu. Nah kita mah bikin kayak gini gitu. Seenggaknya orang-orang yang nanti berkunjung ke Tasik tuh dapat oleh-oleh yang nggak cuma makanan misalnya gitu ya kan? Dan waktu itu sebenarnya kan setelah perkumpulan itu jadilah Sukapura Project misalnya. Ya udah kita keliling-keliling deh waktu itu dengan dengan ngandelin teman-teman yang memang kayak kamera nih. Kita juga kan belum terlalu punya nih kamera. Kita disupport sama Depot waktu itu, Depot kamera yang sok we pakai kalau misalnya nggak ada yang nyewa. Pakai aja ketika kalian mau keliling gitu. Akhirnya dipakai gitu. Bentuk dukungan tuh salah satunya Kang ya. Kita keliling-keliling tuh waktu itu kurang lebih 6 bulan lah di Tasik tuh. Akhirnya setelah kita kumpul-kumpul, 6 bulan ya mesti ya kira-kira bisa jenaun ya. Kayaknya teaser dulu deh gitu. Teaser cuman 1 menit 14 detik. Dari keliling-keliling 6 bulan tuh setelah kita rangkum gitu ya, setelah kita coba bikin gitu. Waktu itu juga saya sama sekali belum fokus di pervideoan sebenarnya waktu itu. Masih berarti awal-awal belajar video tuh karena terpaksa waktu itu emang lagi garap Sukapura gitu. Ngedit videonya, terus ngevideonya juga gitu. Akhirnya saya dipaksa untuk belajar gitu, untuk ngedit sedikit. Mau nggak mau kalau udah gitu mah Kang ya. Ya akhirnya terangkum lah 1,5 menit ini secara visual gitu kan. Video selama 6 bulan ini. Dan waktu itu anjir musiknya kita belum punya nih. Dan kita pengen musiknya original juga gitu. Akhirnya ya udah kontak temen yang dulu sempet ngeband bareng gitu ya. Bisa tuh bikinin musik tak referensinya mah juga kieu. Cuman hayang aya karindingnya ke lokalanana lah waktu itu. Ya udah gas ya. Padahal kan saya juga dan teman-teman tuh nggak punya anggaran sama sekali. Berarti itu bentuknya urunan kan Kang? Udunan, betul. Dan support kan? Ya, dari kocek sendiri kan ketika main pun ya udahlah udunan we gitu. Nya bensin mah bubaran we gitu. Hanya rokok-rokok ya Kang ya. Rokok-rokok gitu. Dan kayak musik juga akhirnya si Abay namanya tuh sekarang dia fokus di wedding juga. Ya udah nggak apa-apa, yuk cina orang garap. Itu cuma beberapa hari akhirnya
beres. Terus nantinya aduh animasi betul buat opening. Ngontek lah si Decai waktu itu, si Kang Dendi Decai. Awal-awal kenal ya Tage. Yang ngobrol, saya tuh punya konsep kayak. Saya tapi butuh animasi. Ya udah tuh sikatnya tenang ayo. Gas udah beres langsung gitu kan. Udah beresnya udah semuanya ada, musik udah original, terus video udah jadi. Ya udah kita rencanain buat launching waktu itu. Launching tuh kita di tanggal 14 Februari waktu itu 2016. Oh, udah lumayan lama. Udah 6-7 tahun berarti ya. Ya pokoknya dari situ setelah pas di launching tuh ternyata animonya edan gitunya. Animonya edan waktu itu kita launching di Laker Cafe dulu tuh. Kita launching, kita undang juga teman-teman komunitas waktu itu, ada Kang Dudi juga kita undang. Ada beberapa teman-teman juga. Dan responnya ternyata bagus di hari pertama aja. Yang nonton udah ribuan lah gitu ya. Melebihi ekspektasi berarti. Dan maksudnya nggak nyangka juga gitu. Ternyata memang hal seperti ini tuh emang belum pernah ada sih sebelumnya gitu kayaknya gitu, dan emang responnya bagus banget. Tapi idenya kan lahirnya dari tongkrongan kan, dari ulin-ulinan hunkul. Dari kegelisahan aja kan sebenarnya gitu. Tapi ternyata bisa terrealisasi, bisa terjadi. Nah dari situ mulailah bermunculan banyak akun-akun explore dan segala macam gitu, dan banyak juga dari kota-kota lain yang nge-DM gitu. Kang ieu teh kumaha kok bisa minta gitu. Apa berarti? Minta konsep yang sama gitu mau ditiru. Minta arahan gitu, kayak kok bisa sih Kang di Akang gitu bisa kayak gini, apakah disupport pemerintah apa gimana? Ya enggak juga sih sebenarnya gitu kan, ya pada akhirnya kumaha sih konsepnya, maksudnya bisa bikin kayak gini teh gitu. Pada akhirnya kan kita ngobrol ya ini mah lebih ke spirit aja, spirit orang-orang daerah untuk bisa berkontribusi untuk daerahnya kan pada akhirnya mah kesadaran ya Kang ya. Yes, dan dari situ juga sempat banyak bermunculan juga ya, sempat ketemu banyak orang lah waktu itu setelah itu gitu ya. Yang memang penasaran juga gitu, kok bisa bikin gini, terus banyak juga yang pengen collab dan segala macam. Terus ya udah sih. Nah kan berjalan kan sampai sekarang udah 7 tahun nih Kang, panjang kan berarti dong pasti. Support pemerintah sendiri nih ada dong pasti. Sejauh ini sih apa ya, nggak terlalu juga sih sebenarnya. Pada akhirnya ya mungkin sempet lah dulu tuh karena memang ada temen deket juga yang mungkin di dalam ya. Waktu itu emang ngasih garapan tentang Selayang Pandang waktu itu, video Selayang Pandang Kota Tasik 2017 kalau nggak salah. 2017. Kebutuhan dinas berarti itu ya? Iya, ada di YouTube juga sih. Ya udah kita terima, kita garap sekalian gitu. Dari situ ya udah sih nggak ada. Dan kebanyakan setelah itu si Sukapura Project sendiri kan di perjalanan tuh teman-teman yang lain pada sibuk gitu kan, dan emang pada akhirnya saya sendiri yang jalan. Setelah itu justru lebih concern di community. Kita support teman-teman komunitas ketika ada event. Ya minimal jadi media partner aja dulu gitu kan. Kalau bisa bantu untuk mendokumentasikan ya kita bantu juga gitu. Situ terus di 2017 barulah saya ketemu Pak Fudu sama Abai juga waktu itu teh, ya terlahirlah Sampurasun. Terus terakhir lagi Ramfest. Jadi banyak jalurnya ke situ gitu. Itu Bang, tadi kan pernah ngeband juga. Dulu lah zaman SMA. Yang apa? Markam merah itu Akang terlibat kan? Markam merah masih Bimo yang barudak tewe-tewe kan. Yang pas itu kan ketemu tuh yang pas hari Jumat ngobrol Markam merah. Iya itu Markam merah. Saya mau jauh zaman dulu lah, zaman SMA. Oh sebelum itu berarti? Jauh lah. Saya SMA 2006 Pak. 2006 orang SD. Pak SD saya. 2007 nggak salah band-band. Cuman emang lagi resepan lah ya teman gitu. Ya akhirnya kan ya gitu, kalau si Sukapura Project sendiri pada akhirnya sampai detik sekarang juga ya gitu sih, gerakannya lebih ke bikin movement di area community. Bisa diakses di YouTube ada kan? YouTube ada, meskipun emang belum bikin lagi konten-konten. Ya terakhir tuh ya itu yang Sampurasun. Tahun berapa tuh kalau? Itu Sampurasun tuh 2017. Sampurasun juga kan sebenarnya konsep kolaborasi lintas prinsipal ya Kang, ada multiliterasi lah kalau misalnya istilah Papudu waktu itu. Papudu nyumbang tulisan, prosa, saya nyumbang visual, si Abai nyumbang musik. Jadilah satu karya audiovisual berdurasi waktu itu 3 menit sekian lah. Asik-asik sekian, dan di launching pas 17 Agustus 2017
17 waktu itu. Agustus 2017 udah lama oke soalnya. Sigana Kang Agus yang di dia nya. Di Tasik udah. Di Langgam juga udah, kan saya sempet dari 2016 sebenarnya di Langgam tuh sampai 2020 dulu. 2020 beres ngampus, beres kuliah. Mudik ceritanya, cuma dapat 1 tahun. Oh iya, harusnya sih 17 Agustus 2017 Kang Agus ge kuduna mah aya soalnya Kang BG aya ada di situ. Oh, di Route 66. 17 Agustus 2017 itu saya ada di Puncak Guntur kan. Iya. Itu sekali-kalinya saya muncak sampai sekarang belum pernah lagi. Aduh, keren perjalanan banyak berarti Kang ya. Terbaru Kang. Terbaru dan yang sedang proses penggarapan. Spill dikit lah. Itu sebenarnya baru kemarin-kemarin juga sih ngobrol sama Kang Edi gitu. Kita pengen garap beberapa pengen nyoba ngajuin proposal juga ke program-programnya Kemendikbud sama Kemenparekraf kalau nggak salah. Garapan film pendek, ada yang fiksi, ada yang dokumenter. Nah, yang dokumenter tuh rencananya besok tuh mau mulai survei-survei karena ada temanya udah ketemu nih sama subjeknya udah ketemu juga. Jadi ada satu satu event tradisional tahunan di salah satu desa di Bantar Kalong yang memang setiap Ramadan nih terjadi gitu. Hanya Ramadan ya, dan makanya besok tuh kita mau mulai survei buat kebutuhan pitch deck dan juga proposalnya nanti untuk kebutuhan visualnya, dan kemungkinan garapannya kepengennya sih di tahun ini gitu. Garap gitu. Di mana ke Bantar Kalong ya? Bantar Kalong. Deket sebenarnya kalau dari daerah saya Kang. Saya juga Pamijahan kan. Oh iya. Pamijahan Bantar Kalong cuma sebelahan. Tapi desa tepatnya belum pasti. Belum tahu aku. Si Kang Edi sih yang tahu informasinya. Kalau kalau dari selewat Kang Edi cerita sih cukup menarik juga sih Kang ininya kebiasaan di daerah itu yang memang udah terpelihara beratus-ratus tahun gitu. Tahun kan kalau kayak gitu. Iya kayaknya akan menarik juga sih untuk didokumentasiin. Gitu. Apalagi kan sekarang pemerintah juga bikin buka pintu untuk seniman-seniman atau budayawan-budayawan untuk polanya bottom up lah gitu ya, dari bawah ke atas kayak Dana Indonesiana. Tapi buat FBK kayaknya kan 2022 tuh bareng sama Langgam. Yes, betul. Mas Edi sama Ebi itu kan yang ke Jakartanya bareng sama saya sama Putin. Kalau buat FBK 2 tahun yang sudah dapat di pending dulu. Jangan ikutan dulu kalau udah 2 tahun. Ngasih kesempatan yang lain kayaknya gitu. Tapi banyak sih Kang, benar. Iya, maksudnya kan pada akhirnya kayak akses seperti itu tuh akan sangat keren kalau dimanfaatin gitu. Asli. Yang pasti kan di sisi lain pengarsipan budaya tuh sangat penting ya di kita tuh, apalagi Sunda, apalagi Tasik gitu ya. Arsiping tentang hal-hal kebudayaan tuh sangat-sangat minim gitu ya. Sayang banget. Padahal sumbernya banyak banget ya. Padahal sumbernya potensinya gila gitu kan. Salah satunya batik aja gitu ya. Itu potensi segila itu, tapi secara arsiping tuh sangat-sangat lemah gitu. Secara tekstualnya, secara literasinya gitu kan, sejarahnya juga masih simpang siur gitu Kang. Orang-orang sana juga masih kayak menemuin jalan buntu gitu. Sebenarnya sejarahnya itu dimulai dari mana, seperti apa gitu. Dan itu jadi PR juga sih Kang. Maksudnya ketika pun ada akses-akses yang bisa kita coba akses gitu ya di atas gitu ya, dengan pembiayaan dan segala macam bisa sangat ngebantu banget nih teman-teman di sini gitu ya untuk bisa bisa bergerak gitu. Iya. Dan kunci satu-satunya sih keterbukaan sih kalau menurut saya. Ya terhadap pihak pemerintahnya sendiri gitu ya. Betul. Kitanya justru nih yang harus terbuka ke pihak pemerintah. Betul, harusnya maksudnya kan idealnya kita harus sinergi ya. Iya. Karena ya maksudnya kita juga harusnya punya tujuan yang sama gitu kan. Dengan porsi yang berbeda. Kalau kita porsi eksekusi ya singkat gitu kan. Mau sampai mana gitu. Betul. Harus ada sinergitas pada akhirnya yang saling mendukung gitu. Apalagi di Tasik kan bukan hanya sekedar aset bendanya aja gitu ya. Di daerah saya aja misalnya yang sifatnya folklore, Di depan rumah saya itu Kang, ada sebuah bukit, namanya teh mun di bahasa Sundakeun mah agak jorang. Nama bukit itu teh namanya teh Pasir Eweranda. Pasir Eweranda asli Kang, depan rumah saya pisan. Kan itu, dan bagi orang-orang setempat itu sama sekali nggak jorang. Biasa aja. Nggak ada hal yang aneh gitu dengan nama itu.
kan bisa jadi satu sumber juga buat digali, entah itu cerita zaman dulunya atau dari segi dokumentasinya kan. Betul. Saya tuh dulu nggak keingetan ke situ kan, tapi udah kesini semakin kebuka gitu, ketemu sama teman-teman komunitas yang lain. Iya, ada pun imagi sebenarnya jadi sumber. Iya, ada hal-hal menarik yang mungkin orang-orang luar sana tuh sangat-sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini kan. Kearifan lokal yang kuat gitu kan. Justru sekarang yang dicari tuh kekaryaan tuh yang memang secara lokal wisdomnya kuat kan gitu. Justru yang dicarinya kayak gitu ya Kang ya, yang ada di daerah-daerah. Terlalu ngejar-ngejar ke bule-bulean ya, maksudnya di bule juga ada banyak yang lebih bagus gitu kan. Orang-orang bule justru nyarinya ke Indonesia sekarang kan. Hal yang memang di mereka nggak ada gitu dan nggak kepikiran juga gitu. Dan ada perspektif yang menarik gitu di apalagi di kota-kota kayak di Tasik tuh, maksudnya banyak hal yang memang bisa benar-benar dieksplor sebenarnya, bisa jadi karya yang bisa jadi mendunia sebenarnya gitu. Kenapa enggak gitu ya? Itu sih kalau Pasir Eweranda bisa sih karena kan rada di uliknya tuh Pak Ocim. Dan catchy banget ya namanya. Dan Pak Edi, aduh keren. Kalau di Ciamis tuh ada yang tepung kanyut. Yes. Ya, itu kayaknya sama tuh. Iya, kayaknya kultur orang Sunda memang jorang ya. Sangat-sangat lekat dengan hal yang berbau-bau seksis. Iya, dan itu udah biasa gitu kan kalau di kita. Maksudnya bukan membiasakan sifat-sifat yang kurang baiknya gitu kan, tapi hal-hal unik seperti itu yang bagi orang setempat biasa aja, bagi orang Tasik Kota aja misalnya, anjir di luar mana yang ngaran gitu aneh, berarti sesuatu yang menarik lah, menjanjikan lah kan. Ya maksudnya pada akhirnya kan kita nggak bisa pungkiri gitu kalau di nggak usah jauh-jauh gitu di kota kita sendiri tuh banyak banget potensi-potensi yang luar biasa gitu yang masih belum terjamah dan belum kepikiran untuk digimanain sebenarnya kan. Ya dan kesempatan-kesempatannya kan sebenarnya banyak dengan sekarang teman-teman kreatif juga udah mulai terbuka gitu kan, udah mulai berjejaring, udah mulai mau berkolaborasi ya maksudnya itu. Akhir-akhir ini kan kegiatan collab tuh banyak banget kan antar komunitas. Zaman sekarang mah kuncinya itu kan gitu. Nggak bisa sendiri-sendiri. Mati ya kalau sendiri kan ya. Nggak ada yang bisa jago semua hal gitu pada akhirnya. Ya sesuai bidangnya tuh, sesuai porsinya tadi. Ya ketika kekuatan itu digabungkan ya otomatis bisa bikin karya yang lebih wah. Boom. Wih, keren. Terakhir Kang, untuk fotografi Tasik harapannya apa? Untuk fotografi Tasik ya apa ya, jelas sih harapannya kalau saya sih ngelihat generasi-generasi mudanya emang belum terlalu terlihat ya kalau di Tasik sendiri ya. Yang saya perhatiin tuh ya masih di generasi-generasi saya lah gitu. Yang sekarang juga beberapa yang masih aktif gitu. Cuman belum ngelihat generasi-generasi yang baru nih muncul gitu, belum terlalu apa ya terekspos gitu mungkinnya atau mungkin belum entah apa kendalanya, apakah memang kebingungan harus kemana karena mungkin secara wadah juga masih beda kayak dulu ya. Kalau dulu emang cukup banyak juga beberapa wadah komunitas tuh, sekarang memang apalagi setelah pandemi kayaknya terpengaruh juga itu komunitas yang dulunya aktif ketika ada pandemi mungkin jadi kurang aktif dan sekarang masih kebingungan gitu untuk cari alurnya Kang ya. Ya mungkin ya mudah-mudahan sih harapannya ke depannya akan lebih banyak generasi baru yang bermunculan gitu dan dengan karya-karya yang mendunia. Amin. Dan pada akhirnya itu jadi aset Kota Tasikmalaya dan identitas Kota Tasikmalaya. Betul Bang. Oke, sukses terus buat Pak Ocim, ini keren banget karyanya kawan-kawan. Tadi ada Sukapura Project bisa diakses di YouTube. Kalau IG Pak Ocim sendiri? IG ada di Firman Ocim. Firman Ocim, teman-teman kalau mau ngontek bisa DM langsung. Boleh. Pak Firman Ocim. Sukses terus untuk rencana-rencana kedepannya Pak. Sehat selalu dan lancar puasanya. Siap, amin. Terima kasih kawan-kawan. Siniar Langgam Pustaka, kita bertemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Ocim. Sami-sami. Aduh.